Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 2, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik yang baru dan mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyak. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah Injil Tuhan. Pahamilah apa yang engkau jalani. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, manusia memiliki rasio, sedangkan hewan atau binatang memiliki insting. Jika rasio tidak digunakan secara benar, maka manusia akan berinsting. Sedangkan hewan dalam keseringannya menggunakan insting bisa melakukan hal-hal yang rasional yang tidak pernah disangka oleh manusia. Ini soal pemahaman dan kebiasaan. Kita diberi karunia akal budi dan hati nurani agar mampu memahami jalan hidup yang harus kita jalani dan lakukan sehingga bermanfaat bagi sesama dan dunia. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sebagai Imam Agung sangat memahami panggilan hidupnya tersebut. Surat kepada orang Ibrani mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Salib kemudian menjadi bukti pemahaman Yesus terhadap panggilan hidupnya ini yang harus ia jalani untuk membawa keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Dalam dialog tentang puasa, Yesus memberikan pencerahan kepada banyak orang, termasuk kita, bahwa suatu perjalanan hidup yang kita jalani harus dipahami secara benar. Soal puasa itu bukan sekedar aturan tahunan atau bulanan, tetapi apa yang menjadi tujuan utama kita berpuasa, itulah yang harus dipahami. Bagi Yesus, puasa yang benar adalah ketika manusia ketiadaan Tuhan dalam hidupnya, entah karena dosa atau karena keterasingan dan kesunyian batin. Maka berpuasa adalah waktu yang disediakan secara sadar untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan dan mengembalikan hal-hal yang baik dan benar yang kita abaikan dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, kita diberi karunia akal budi dan hati nurani. Marilah kita memahami setiap tindakan, terutama tindakan iman yang kita lakukan, agar kita sungguh menghidupi iman kita
yakni doa-doa kita, kesalehan-kesalehan kita, serta tindakan-tindakan iman seperti puasa dan kebajikan-kebajikan Kristiani. Tuhan memberkati kita semua.